Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik solih-solihah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Qurdis kelas 3 atau Al-Quran Hadis kelas 3. Baik solih-solihah, silahkan kalian simak video berikut dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di kelas 3 ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Bab pertama yaitu tentang surah Al-Humazah. Tentunya kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar selama kelas 1 dan 2. Mari kita bersama-sama membaca dan memahami apa sih kandungan dari surat Al-Humazah tersebut. Al-Humazah termasuk surah Makkiyah. Masih ingat apa arti dari surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah Al-Quran yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Artinya, surah ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinatul Munawwarah. Al-Humazah merupakan surah yang ke-104. Dalam artian, surah ini menempati turunnya adalah urutannya yang ke-104 dari ayat yang pertama kali turun. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat dan termasuk dalam surat pendek. Tentunya sangat mudah bagi kita untuk menghafalkannya karena surah ini bisa dibaca berulang-ulang dan sangat mudah bagi kita untuk menghafalkan bila kita sering mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih arti Al-Humazah itu? Al-Humazah diambil dari lafal ayat pertama yang berarti pengumpat. Tentunya kalian sudah paham dan mengerti apa itu pengumpat. Bila belum, mengumpat adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan. Ada temannya memakai sepatu yang kurang bagus, kita menghina, itu namanya adalah mengumpat. Dalam surah Al-Humazah ini, orang yang suka mengumpat akan dimasukkan ke dalam neraka Hutama. Seperti yang kita ketahui, neraka Hutama itu adalah neraka yang apinya sangat panas. Apinya membakar sampai ke dalam hati. Neraka itu ada 7 macam tingkatan, yang salah satunya disebut dengan Hutama. Hutama itu neraka yang sangat panas. Dikatakan sangat panas karena apinya membakar sampai ke bagian tubuh yang paling dalam, yaitu ke dalam hati manusia. Tentu kita bisa bayangkan seberapa panas api itu membakar kita. Setelah kita memahami sebenarnya apa kandungan Al-Humazah, mari kita bersama-sama memahami bagian-bagian dari surah Al-Humazah tersebut. Tentunya jangan lupa sebelum kita membaca Al-Quran, diawali dengan membaca ta'awudz. Masih ingat bagaimana bunyi kalimat ta'awudz? Bunyi kalimat ta'awudz adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya tentu kalian masih ingat, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan membaca ta'awudz agar kita dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah membaca ta'awudz, kita dianjurkan atau bahkan diharuskan membaca basmalah. Masih ingat bagaimana bunyi basmalah? Tentu masih ingat. Kita sering membaca basmalah. Bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Quran surah Al-Humazah ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya
celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat dan pencela itu sudah dikatakan akan celaka. Contohnya ini, kalian berbisik-bisik dengan teman, menghina temannya lain, yang akibatnya teman yang kalian hina akan merasakan kesedihan. Itulah yang dikatakan dengan mengumpat. Quran surah Al-Humazah ayat 2, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalian suka mengumpulkan harta, setiap hari dihitung. Seperti apa contohnya? Nih, seperti ini contohnya. Di situ adalah gambar orang yang suka sekali mengumpulkan harta, setiap hari dihitung-hitung sampai bertumpuk-tumpuk, bahkan sampai menenggelamkan dirinya sendiri. Contoh kecil, kalian punya uang tabungan, setiap hari dihitung terus sampai hilang satu saja, sedihnya Masya Allah. Itu tidak boleh. Quran surah Al-Humazah ayat 3, yahsabu anna malahu akhladah. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Ini contohnya. Manusia beranggapan kalau harta yang dia punya akan bisa membuat dia hidup selamanya, akan membuat dia hidup senang selamanya. Al-Humazah ayat 4, kala layum badanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Ayat ini adalah penyangkalan dari ayat ketiga, bahwasanya harta tidak menjamin dia akan kekal bahagia, tidak menjamin dia untuk kekal abadi di dunia. Bahkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Selanjutnya, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Selanjutnya, allati tattali'u 'alal afidah, membakar sampai ke hati. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya api neraka hutamah itu membakar sampai ke bagian dalam tubuh manusia, membakar sampai ke hati, menjadikan kita terbakar dalamnya. Selanjutnya, innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Bisa kita bayangkan, kita dimasukkan ke dalam neraka hutamah, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, lalu atasnya ditutup dengan rapat. Tentu kita tidak menginginkan itu semua terjadi. Terakhir, fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang. Tentu kita tidak akan memiliki celah untuk keluar dari neraka itu kalau tidak atas dengan rahmat Allah. Itu tadi penjelasan Quran surah Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 9. Sekarang kita membahas bagaimana, apa sih kandungan surah Al-Humazah itu. Al-Humazah mengajarkan kita agar tidak saling mengumpat atau mencela. Ada temannya memakai baju yang tidak bagus, kita mencela. Ada temannya memakai sepatu yang robek, kita mencela. Ada temannya berjalan lalu terjatuh, kita juga mencela. Selanjutnya, orang yang suka mengumpat itu termasuk orang yang takabur. Kita sudah tahu apa itu takabur. Orang yang takabur contohnya merasa, yang pertama, paling benar, paling pandai. Dia merasa paling benar, apa saja yang dia katakan selalu benar. Orang lain selalu salah, dia yang selalu benar. Itu termasuk orang yang takabur. Yang kedua, dia merasa paling pandai. Dia merasa paling pandai, paling bisa segalanya. Orang lain tidak sepandai dia. Selanjutnya, paling berjasa. Dia adalah merasa orang yang paling berjasa. Teman-temannya tidak akan bisa hidup tanpa dia. Itu termasuk orang yang takabur. Terakhir, dia merasa paling kaya. Kekayaannya melimpah ruah karena dia suka menghitung-hitung harta, suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Itulah akibatnya dia merasa sebagai orang yang paling kaya, paling berjasa, paling pintar, paling pandai. Jadi dia merasa orang lain tidak akan bisa apa-apa tanpa dia.
dan dia merasa dia bisa melakukan segalanya tanpa orang lain. Itu tadi kandungan Al-Humazah. Sekarang apa sih hikmah yang bisa diambil dari surah Al-Humazah? Yang pertama, biasakan menjaga ucapan dengan sesama. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain atau teman-teman. Kita harus mengontrol ucapan kita. Jangan sampai ketika kita mengucap sesuatu itu menyakiti hati orang lain, apalagi teman yang sudah dekat dengan kita. Ada teman yang mungkin memakai sesuatu yang buruk, kita tahan lisan kita, jangan sampai mengumpat, jangan sampai kita menghina. Karena apa? Karena kita bisa jadi termasuk golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Huthomah. Tentu kita tidak mau kan kita masuk ke dalam neraka Huthomah yang apinya tadi bagaimana? Membakar sampai ke bagian dalam tubuh manusia. Nah, itu. Selanjutnya, jangan lupa bersedekah. Mengumpulkan harta tanpa bersedekah akan membuat kita menjadi pribadi yang kikir dan pelit. Kita tidak akan menjadi pribadi yang peduli pada sesama. Karena semakin kita mengumpulkan harta, kita tidak akan mendapatkan keberkahan kalau kita tidak bersedekah. Itu contohnya. Semakin sering kita bersedekah, semakin harta kita bisa menjadi berkah. Dan insya Allah harta yang kita punya tidak akan membawa kita ke dalam neraka Huthomah, tapi bisa menjadi jalan kita menuju ke surga. Tentunya anak-anak semua dan ibu guru dan lain sebagainya dan semuanya, tentunya kita ingin masuk ke dalam surga dan tidak pernah memiliki cita-cita untuk bisa masuk ke dalam neraka. Oke, itu tadi bahasan tentang surah Al-Humazah. Semoga kita bisa mengambil hikmah atas dari pelajaran tersebut dan semoga kita tetap menjadi pribadi yang tidak kikir, tidak pelit, terlebih tidak takabur dan sombong. Dan jangan lupa jaga lisan kita untuk tidak menghina dan mengumpat orang lain karena akan membuat orang lain sakit hati dan menjadikan kita menjadi penduduk neraka Huthomah. Na'udzubillah min dzalik. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.